Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya, dan salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan latihan soal atau kasus untuk UKOM maupun SKB kebidanan. Nah, ini untuk yang part 1, karena ini adalah kali pertama aku membuat latihan soal atau kasus ini tanpa dibarengi dengan materi terlebih dahulu. Nah, kalau di video-video sebelumnya aku selalu kasih ringkasan materi dulu, baru kita ke latihan kasus atau soal. Nah, kalau di video kali ini agak berbeda ya teman-teman. Nah, tapi next aku pasti bakalan tetap buat video yang seperti itu. Dari ringkasan materi dulu baru ke latihan soal atau kasusnya. Karena yang seperti itu pasti membuat teman-teman bakalan lebih paham dong ya teman-teman. Tapi pasti ada yang lebih suka dengan cara seperti ini, langsung ke latihan kasus atau soalnya. Oke, kita di video kali ini ngebahas tentang bayi, balita, dan prasekolah. Nah, per partnya ini aku bakalan bahas 5 soal ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke nomor 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada bayi Nyonya M? Nah, ini bayi Nyonya M ini umurnya 24 bulan, dibawa ibunya ke puskesmas. Keluhannya katanya batuk pilek. Nah, hasil anamnesisnya sering menangis dan rewel, sudah 3 hari tidak PAB. Kemudian hasil pemeriksaannya KU-nya lemah, berat badannya 8 kg, heart rate-nya 90 kali per menit, wajahnya seperti orang tua, perut cekung, dan kulit keriput. Nah, teman-teman udah punya gambaran nggak ya untuk hasil pemeriksaan yang seperti ini? Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran ya, teman-teman. Oke, aku tunjukin opsinya. Nah, kita atau teman-teman semuanya pasti merujuk ke antara marasmus dan kwashiorkor. Oke, ya dong ya. Kak, aku masih agak bingung nih bedain mana marasmus, mana kwashiorkor, gitu ya. Oke, nah dari gambarnya ini bisa kita lihat perbedaannya. Oke, untuk kwashiorkor, nah di sini ada masalah kelainan sama kulitnya ya teman-teman. Kemudian kita ngelihat ada odem di sini. Nah, odem di perutnya, odem di kakinya gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk kwashiorkor ini memang terjadi odem di seluruh tubuh, terutama pada kaki, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Kemudian wajahnya membulat dan sembab, kemudian pandangan matanya sayu, terjadi pembesaran hati tapi pengecilan otot. Nah, terjadi pembesaran hati tapi pengecilan otot, rambutnya bakalan tipis serta kemerahan. Nah, itu dia untuk ciri kwashiorkor. Kemudian kalau untuk ciri yang marasmus, oke, kita lihat nih hair loss. Nah, rambutnya rontok, rambutnya tipis ya teman-teman. Kemudian tampak sangat kurus. Tampak sangat kurus, wajahnya juga seperti orang tua. Old person's face. Kemudian perutnya cekung. Nah, perutnya cekung nih ya teman-teman. Kemudian terjadi penyusutan massa otot. Jadi ciri yang paling mendasar itu penyusutan massa otot, kemudian kurus, perut cekung, wajahnya seperti orang tua, kering, keriput gitu ya teman-teman. Kemudian biasanya ini bayinya akan lebih cengeng, lebih rewel. Kemudian untuk vital sign-nya, dia untuk tekanan darah, untuk pernapasan, untuk nadinya dia biasanya akan melemah. Jadi opsi yang paling tepat adalah mengarah ke D, yang marasmus ya teman-teman. Wajahnya seperti orang tua, perutnya cekung, kulitnya keriput gitu. Nah, kalau dehidrasi ini dia kekurangan cairan. Kalau stunting dia juga masalah gizi, dia berat badan dan tinggi badannya yang tidak sesuai ya. Kemudian BGM, balita di bawah garis merah. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang D, marasmus. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Apakah masalah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini katanya anak perempuannya berumur 3 tahun dibawa ibunya ke PMB karena berat badannya tidak naik. Nah, berdasarkan hasil anamnesisnya, berat badan tidak naik sejak 1,5 tahun yang lalu. Anaknya susah makan. Kemudian ibu sudah mencoba memberikan variasi makanan, terkadang dimuntahkan. Hasil pemeriksaan, anaknya tampak lebih kecil dibandingkan teman seusianya. Oke, kemudian rambutnya kemerahan. Rambut kemerahan dan mudah rontok, perut buncit, kaki odem. Nah, kira-kira udah punya gambaran juga dong ya. Tadi, kalau teman-teman masih ingat gambar yang tadi, penjelasan yang tadi, teman-teman udah langsung bisa nebak nih jawabannya. Mudah-mudahan semuanya benar. Oke, jawabannya benar. Jawabannya adalah yang kwashiorkor. Nah,
Jadi sebenarnya marasmus dan kwashiorkor ini adalah keduanya berawal dari CAP, kekurangan energi protein. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu sama pada peran dietnya gitu. Nah, kalau kwashiorkor ini dietnya itu mengandung cukup energi tapi kekurangan protein. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kwashiorkor dietnya mengandung cukup energi tapi kekurangan protein. Nah, kalau yang marasmus, dietnya ini kurang energi, walaupun dietnya itu mengandung gizi seimbang, hanya saja energinya yang kurang ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau sindrom nefritik, ini terjadi akibat peradangan ginjal. Kemudian anemia berat. Nah, anemia ini karena defisiensi zat besi ya, penurunan jumlah sel darah merah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, kwashiorkor. Oke, mudah-mudahan sudah ingat perbedaannya mana marasmus, mana kwashiorkor ya, teman-teman. Oke, next. Ke nomor 3. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini katanya anak perempuan berumur 3 tahun. Datang ke puskesmas, keluhan lemas dan lesu. Hasil anamnesis susah makan dan minum susu. Kemudian konjungtiva pucat. Nah, kalau dia sudah berbicara lemas, konjungtiva pucat, mudah-mudahan teman-teman udah punya gambaran juga dong ya ini. Tapi untuk lebih memastikan kita baca selanjutnya. Kemudian tidak ada ikterus dan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Hb-nya 10 gram per desiliter. Kemudian leukositnya 10.000 per mikroliter darah. Kemudian trombositnya 200.000. Nah, jadi kira-kira apa nih teman-teman? Nah, kita lihat sepintas aja di sini dari hasil pemeriksaannya sudah pasti dia mengarah ke anemia. Sudah pasti ya, teman-teman. Oke. Kalau yang A, trombositopenia. Nah, trombositopenia ini adalah kondisi saat jumlah keping darah atau trombosit yang rendah gitu. Nah, sementara untuk anak itu 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah. Nah, di sini kalau untuk trombositnya masih dalam batas normal. Jadi bukan trombositopenia. Kemudian yang B, leukositosis. Nah, leukositosis ini adalah sel darah putih atau leukosit yang rendah atau di bawah normal. Nah, kalau untuk normalnya leukosit pada anak itu 4.000 sampai dengan 12.000. Nah, di sini leukositnya 10.000. Masih dalam batas normal, berarti bukan bisa langsung kita eksekusi ya, teman-teman. Oke, kita langsung eliminasi tuh jawabannya. Kemudian yang C, talasemia. Nah, talasemia ini adalah kelainan darah karena kurangnya Hb yang normal pada sel darah merah. Bukan. Kemudian leukemia. Leukemia ini adalah kanker darah akibat terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Kemudian anemia. Nah, ini penurunan jumlah sel darah merah. Nah, biasanya kalau untuk ini bayi perempuan umur 3 tahun normalnya adalah 11 sampai 15 gram per desiliter. Nah, sementara di sini hasil pemeriksaan Hb-nya itu 10 gram per desiliter. Anaknya ini lemah, lesu, konjungtivanya pucat. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang E, anemia. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tingkat dehidrasi yang paling mungkin berdasarkan kasus tersebut adalah nah di sini ada seorang bayi umur 24 bulan dibawa ibunya ke puskesmas, keluhannya nafsu makannya menurun. Kemudian hasil anamnesis BAB 6 kali sehari, 6 kali per hari dalam 2 hari terakhir. Kemudian tinjanya encer, gelisah dan rewel. Dia demam 38,3 derajat Celcius, heart rate-nya 130. Kemudian berat badannya 12,8 kg. Katanya berat badannya turun 1 kg dari berat badan minggu lalu. Matanya cekung, bibirnya kering, turgor kulitnya kembali dalam 4 detik, selama 4 detik. Nah, tingkat dehidrasinya kemana nih kira-kira teman-teman? Oke, kita lihat opsinya. Nah, kalau yang kronis, enggak ya teman-teman. Dia mengarah ke berat. Oke, kita lihat ciri-cirinya kalau untuk dehidrasi yang berat. Nah, kalau dia mengarah ke tingkat dehidrasi berat, dia cirinya itu biasanya letargi atau tidak sadar, kemudian matanya cekung, kemudian tidak bisa atau malas minum, cubitan perutnya kembali sangat lambat. Nah, kembali sangat lambat biasanya dia lebih dari 2 detik nih, lebih dari 2 detik. Sementara di kasus ini dibilang selama 4 detik. Nah, kalau dia terdapat 2 gitu, minimal 2 gejala yang disebutin ini, berarti dia masuk ke berat ya, teman-teman.
Oke, kemudian kalau untuk dehidrasi ringan sedang ini bukan dipisah ya teman-teman, dia disatuin, ringan sedang disatuin. Nah, kalau untuk gejalanya, kalau terdapat minimal 2 di antaranya ini, baru dia mengarah ke situ ya. Kalau yang ringan sedang ini, rewel atau gelisah, kemudian matanya cekung, kemudian minumnya lahap tapi haus. Nah, cubitannya kembali lambat, dia biasanya kurang dari 2 detik. Nah, jadi sudah sangat terlihat perbedaannya di kasus ya teman-teman. Mata cekung, bibir kering, turgor kulit kembali selama 4 detik. Nah, biasanya yang paling menonjol di kasus itu adalah tentang turgor kulitnya. Nah, lihat aja di bagian turgor kulit. Kalau dia dibilang sangat lambat atau kembali selama 4 detik, biasanya itu adalah dehidrasi tingkat berat. Nah, kalau dia dibilang kembali lambat atau kurang dari 2 detik, berarti dia dehidrasi ringan sedang. Itu sih biasanya kata kunci yang paling menonjol ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, berat ya. Next, kita ke soal yang terakhir. Jenis imunisasi apakah yang paling dapat diberikan berdasarkan kasus tersebut? Nah, kita lihat. Nah, di sini katanya bayi perempuan umur 4 bulan dibawa ibunya ke poli KIA rumah sakit untuk imunisasi agar dapat melindungi bayinya dari diare dan muntah. Nah, kata ibunya minta imunisasi untuk melindungi bayinya dari diare dan muntah. Nah, kemudian riwayat imunisasinya sesuai umur. Jadi apa nih kalau untuk melindungi dari diare dan muntah? Ini soalnya soal recalling ya teman-teman, soal hafalan. Karena di hukum itu lumayan banyak juga soal recalling hafalan. Oke, jadi kalau untuk HIB itu adalah dia kepanjangannya Haemophilus influenza tipe B. Jadi dia ini melindungi dari melindungi atau mencegah untuk penyakit radang otak atau meningitis, kemudian infeksi paru-paru dan sepsis. Kemudian yang B, MMR atau Measles, Mumps, Rubella atau campak gondongan dan campak Jerman. Kemudian kalau hepatitis A ini untuk mencegah penyakit hepatitis A ya. Kemudian untuk tipoid ini untuk mencegah tipes atau tipes. Nah, yang E, rotavirus. Nah, rotavirus ini adalah untuk mencegah penularan diare akibat dari rotavirus. Jadi jawabannya adalah yang E, rotavirus. Oke, jadi 5 soal ya teman-teman. Kira-kira kalau masih ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan, nanti bakalan kita bahas di soal selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti bakalan aku bahas. Dan semoga teman-teman yang mau berjuang di ujian kompetensi di periode 2 dan periode selanjutnya semuanya hasilnya akan memuaskan, nantinya kompeten. Yuk tetap semangat, dipupuk semangat belajarnya, jangan kasih kendor, mumpung masih ada waktu, dimaksimalin belajarnya ya. Oke, segitu dulu teman-teman, terima kasih, tetap semangat, salam sejahtera, see you on my next video, bye bye.